terkasih di dalam Kristus Yesus, kita bertemu kembali dalam persiapan pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini. Sebelum sampai hari H untuk ikut di dalam PA Permata kita, segala kebaikan Tuhan yang menjadi kekuatan kita, menguatkan hati dan pikiran kita untuk selalu berserah dan meminta pertolongan kepada Tuhan dalam iman dan pengharapan yang begitu besar akan karyanya di dalam diri kita. Saudaraku permata yang terkasih, sebelum saya sampaikan renungan ini kepada kita sekalian, mari kita izinkan Roh Allah tetap bekerja dan menguasai seluruh jiwa raga kita di dalam doa kita bersatu. Segala puji syukur yang boleh kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan, mengingatkan kami, mengizinkan kami, bahkan menuntun setiap langkah yang boleh kami kerjakan dan lakukan. Tolong kami dengan pekerjaan Roh Allah yang memberikan hikmat kepada kami, agar Permata GBKP seluruh pemuda dan pemudi gereja menjadi saksi-Mu yang dahsyat, untuk dapat mereka berikan hati pikiran mereka untuk melayani dan memberikan saksi kehidupan atas anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca kitab Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Shalom dan selamat mengikuti PA Permata GBKP di minggu ini. Kita bersyukur Tuhan begitu baik dan mempersiapkan yang terbaik bagi setiap orang yang mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Ketika saya sudah selesai membaca firman ini, maka tema yang akan disampaikan kepada Permata GBKP adalah masa depan sungguh ada. Permata yang terkasih di dalam Tuhan, kalau orangnya masih normal, kalau orangnya masih memiliki kesehatan akal dan pikiran, pasti kita menginginkan satu masa depan yang terindah dan yang terbaik. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita miliki, setiap manusia mau yang terbaik yang terjadi bagi kehidupannya. Yang terbaik itu tidak boleh tanpa usaha. Tapi kalau kita mau yang terbaik, kita harus berusaha, apalagi meminta pertolongan kepada Tuhan. Jangan pernah diabaikan. Segala daya dan upaya yang kita lakukan hidup di dunia ini, dengan cara setiap pribadi pasti berbeda. Ada dia menganggap ketika dia sudah berjuang, berupaya, kalau tidak ada hasil, dia akan kecewa dan frustasi. Ada orang menganggap bahwa dia kerjakan semampu, sedaya dan upaya yang bisa dia lakukan, tapi dia mengutamakan pertolongan Tuhan yang jadi terhadap apa yang terbaik dalam dirinya. Banyak hal cara manusia untuk dapat memperoleh yang terbaik di dalam hidupnya. Tapi dari apapun yang kita lakukan, jangan pernah kehilangan integritas kita di hadapan Tuhan. Seolah-olah apa yang kita miliki saat ini dari kesuksesan dan hasil kerja keras kita, kita anggap itu dari kemampuan kita. Hilangkan ego kita, hilangkan tinggi hati kita, beri ruang yang lebih luas lagi dalam Roh Allah yang menuntun dan memampukan kita untuk berjalan dalam kebaikan, memperoleh keberhasilan, memperoleh satu hal yang terbaik di dalam hidup kita. Hanya melalui pertolongan Tuhan, saudaraku, kita bisa menghasilkan yang terbaik. Yohanes pasal 15, itu sebagai bandingan bagi kita. Tanpa bersekutu di dalam Tuhan, kita tidak akan ada apa-apanya dan tidak bisa melakukan apapun. Tapi memiliki relasi yang utuh bersama Tuhan, kita akan menghasilkan buah yang manis. Kita akan memasuki perikop kita. Amsal 23 ayat 18 yang sudah saya bacakan di Alkitab kita adalah sangat memiliki makna, bahwa anak-anak Tuhan memiliki masa depan yang penuh harapan dan tidak akan dikecewakan. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun mungkin ada godaan atau keberhasilan sementara dari orang-orang fasik, tapi orang percaya harus tetap berpegang pada jalan Tuhan, karena masa depan yang sesungguhnya dan penuh harapan
telah disiapkan Tuhan bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Artinya saudaraku, satu hal yang mengingatkan kita adalah bagaimana masa depan itu sungguh ada. Kalau kita tidak pernah ingin mewujudkannya di dalam diri kita bersama Tuhan. Ayat ini sangat menjanjikan bahwa kehidupan setelah dunia ini ada dan memiliki tujuan yang lebih besar. Karena kita adalah media proyek Tuhan yang akan Dia tunjukkan karyanya yang terbesar di dalam diri kita. Untuk mewujudkan yang terbaik itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki harapan yang tidak boleh hilang dari hidup kita. Janji ini menegaskan, meskipun mungkin ada tantangan dan penderitaan di dunia ini, orang percaya yang setia kepada Tuhan akan memiliki pengharapan yang tidak akan sirna. Pengharapan bisa saja sirna, hai permata, karena begitu banyak tekanan dan mungkin di luar nalar pikiran kita yang terjadi. Tapi pengharapan orang percaya tidak boleh pupus oleh waktu. Tapi seberat apapun halangan dan rintangan yang kamu temui, harapan kamu tetap kuat bersama Tuhan. Kalau kita mengikuti perjalanan orang fasik, Amsal 23:17, ini mengingatkan kita untuk tidak iri kepada orang yang fasik yang mungkin tampak makmur sementara. Karena kemakmuran mereka mungkin bersifat sementara dan bahkan merugikan. Contohnya, pada saat ini banyak sekali orang kaya mendadak karena banyak sekali investasi bodong, judi-judi online. Tapi ingat, sebanyak apapun duit yang mereka miliki, itu hanya sementara. Carilah kesuksesan, kemakmuran di dalam Tuhan yang bersifat kekal. Itu tidak bisa dirampok orang ataupun tidak bisa diraih orang fasik, tapi dimiliki orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Oleh karena itu di dalam PA Permata kita di minggu ini, kita diingatkan agar semua permata GBKP memiliki pengharapan yang kekal bersama Tuhan. Ayat ini menekankan bahwa harapan yang sejati terletak pada hubungan dengan Tuhan dan hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Bukan pada pencapaian duniawi sementara, tapi berinvestasi di dalam anugerah Tuhan. Dengan demikian, Amsal 23 ayat 18 memberikan pesan pemeliharaan dan dorongan bagi orang percaya untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena masa depan yang penuh harapan telah disediakan bagi mereka yang selalu mengingat kuasa dan kebaikan dan pertolongan Tuhan sebagai jaminan pemelihara hidup mereka. Kiranya di PA Permata GBKP di minggu ini, bagaimana Permata GBKP mengetahui dan menjelaskan di dalam diri mereka bagi orang lain bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan kepada anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Bercita-cita setinggi mungkin dan berusaha untuk meraihnya. Di dalam Tuhan kamu pasti bisa. Di dalam Tuhan kamu pasti ditolong. Di dalam Tuhan pasti tidak ada kegagalan oleh kuasa Tuhan yang menopang hidup saudara. Kiranya firman ini bisa menolong saudara untuk dapat mengimani pekerjaan Tuhan, proyek Tuhan di dalam diri saudara, dengan potensi-potensi yang saudara miliki akan dikukuhkan dan dikuatkan dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Di dalam mengikuti PA Permata GBKP ini dalam metode talk show, carilah seorang inspiratif yang bisa membantu Permata GBKP menemukan jati dirinya dan melakukan sharing sehingga lebih menguatkan cara Tuhan menjamin masa depannya. Seorang tokoh yang sukses mulai dari nol dan bagaimana caranya meraih masa depan yang cerah. Sharingkanlah apa yang dilakukan meraih sukses dan bagaimana caranya meraih sukses. Mungkin dengan pembicara yang bermanfaat bisa memfasilitasi hidup kamu meraih masa depan yang lebih sukses di dalam Tuhan. Selamat mengikuti PA Permata, hai permata yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur atas segala kemuliaan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu menolong kami, memampukan kami melihat lebih jeli
cara Tuhan yang kami imani, kami harapkan membangun karakter yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah dalam pertolongan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.